Ada satu hal yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan jutaan orang di jalanan, yaitu kesunyian palsu yang sengaja dibungkus dengan narasi bahwa semuanya baik-baik saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ini bukan video ajakan untuk provokasi demo atau menyebar kepanikan. Kita semua tentu berharap demo kerusuhan atau chaos apapun setelah 17 Agustus tidak akan pernah terjadi seperti tahun 2025 lalu. Kita berharap semua tetap baik-baik saja, dan kalaupun memang ada aksi penyampaian aspirasi di jalanan, semoga semuanya berjalan tertib, damai, tanpa ada kerusuhan sedikit pun. Tapi pertanyaan besarnya tetap menyengat di kepala kita. Pidato Prabowo setelah 17 Agustus. Apakah demo besar akan terulang? Ketika panggung upacara peringatan Hari Kemerdekaan selesai dibongkar, ketika sorak-sorai lagu kebangsaan perlahan memudar di udara, ada satu pertanyaan raksasa yang menggantung tepat di atas kepala kita. Pidato kenegaraan Presiden baru saja ketok palu, menjanjikan kesejahteraan dan stabilitas. Tapi di sudut-sudut kota, narasi berbeda sedang mendidih dengan amat sangat cepat. Istana mungkin menghembuskan napas lega sambil mengetik pernyataan pers bahwa kondisi negara aman terkendali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, saat penguasa merasa situasi paling aman, di sanalah letak titik paling rawan dalam sejarah perpolitikan bangsa ini. Gelombang ketidakpuasan masyarakat tidak pernah hilang hanya karena pemerintah bilang semuanya oke. Ia cuma sedang mengumpulkan tenaga di balik bayangan untuk meledak di waktu yang paling tidak terduga. Kalau kalian memperhatikan dinamika beberapa minggu terakhir, ada aroma yang sangat familiar dalam udara politik kita. Penguasa suka sekali memakai kacamata merah muda untuk melihat realitas ekonomi yang sebenarnya sedang babak belur di tingkat akar rumput. Narasi angka inflasi yang diklaim terjaga dan proyeksi pertumbuhan yang dipamerkan di podium mewah seringkali berbanding terbalik dengan dompet orang-orang yang berdiri di trotoar. Kita diperlihatkan pidato yang penuh dengan optimisme meledak-ledak, kata-kata manis tentang kedaulatan dan kekuatan nasional. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah pidato elegan di podium megah mampu membayar tagihan listrik yang terus melambung atau menurunkan harga bahan pokok yang merangkak naik tanpa permisi? Ketika istana melontarkan klaim bahwa isu demonstrasi besar hanyalah riak kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, kita justru harus mulai menyalakan tanda bahaya di dalam kepala kita masing-masing. Skeptisisme ini bukan timbul karena kita benci pada negara ini, justru sebaliknya. Kita terlalu peduli sampai tidak mau terus-menerus dininabobokan oleh ilusi stabilitas. Dalam sejarah bangsa ini, gerakan sosial terbesar hampir tidak pernah lahir dari ruang kosong yang tiba-tiba. Mereka selalu dipupuk oleh pengabaian yang berulang-ulang terhadap jeritan kecil masyarakat. Ketika pemerintah sibuk meyakinkan publik bahwa tidak akan ada gejolak setelah perayaan kemerdekaan, gue melihat ada pola komunikasi klasik yang sedang diulang. Sebuah strategi psikologis untuk menenangkan pasar dan meredam kepanikan, tapi sekaligus menunjukkan betapa jarak antara istana dan realitas sosial makin hari makin membentang jauh. Kalian bisa saja menutup mata terhadap rumor demo besar yang berembus di media sosial, tapi kalian tidak bisa menghapus fakta bahwa tekanan hidup masyarakat hari ini sudah mencapai ambang batas yang sangat tipis. Coba kita bedah analogi sederhananya agar logika ini makin masuk akal buat kita semua. Bayangkan sebuah ketel air yang ditaruh di atas kompor dengan api yang menyala terus-menerus tanpa pernah dikecilkan. Istana berulang kali menunjuk ke arah katup pengaman sambil tersenyum tenang dan bilang bahwa tekanan di dalam ketel masih dalam batas normal. Namun mereka lupa atau mungkin sengaja lupa bahwa semakin lama api ketimpangan sosial itu dibiarkan membakar, semakin besar tekanan uap yang menumpuk di dalam wadah tersebut. Pidato resmi Presiden setelah 17 Agustus seharusnya menjadi katup penyelamat yang membuka ruang dialog dan memberikan solusi nyata atas krisis ekonomi yang dirasakan rakyat. Sayangnya, retorika politik seringkali cuma berfungsi seperti cat baru yang dioleskan ke dinding bangunan yang struktur utamanya sudah retak parah. Dinding itu memang kelihatan mengkilap dan indah dari luar untuk sementara waktu, tapi satu guncangan kecil saja cukup untuk merobohkan seluruh struktur bangunan tersebut. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah demo besar benar-benar akan terulang seperti yang ditakutkan banyak pihak? Jawaban paling jujur dan realistisnya adalah potensi itu selalu ada dan ukurannya sangat tergantung pada seberapa peka pemerintah membaca sinyal darurat di lapangan. Gerakan massa di era digital tidak lagi membutuhkan instruksi komando yang kaku dari satu panggung orator utama. Satu ketidakadilan yang terekam kamera, satu kebijakan konyol yang memeras rakyat kecil, atau satu pernyataan pejabat yang meremehkan penderitaan publik bisa menjadi pemantik api di atas tumpukan jerami yang sudah kering kerontang.
Ketika istana sibuk mengklarifikasi dan mengklaim bahwa kondisi sosial politik sangat stabil, mereka sebenarnya sedang mempertaruhkan kredibilitas di hadapan masyarakat yang sudah makin kritis dan tidak mudah dibodohi oleh janji-janji manis. Gue selalu melihat bahwa ironi terbesar dari sebuah rezim adalah ketika mereka merasa paling kuat justru di saat kepercayaan publik berada di titik paling rendah. Pidato pasca kemerdekaan seharusnya menjadi momentum refleksi diri yang mendalam, bukan sekadar panggung perit klaim keberhasilan yang hampa makna. Kita disuguhi narasi besar tentang lompatan ekonomi dan kejayaan masa depan, tapi di saat yang sama pemutus hubungan kerja terjadi di mana-mana, lapangan kerja makin sulit diakses, dan daya beli masyarakat terus tergerus. Kalau ketimpangan yang begitu nyata ini terus dijawab dengan kalimat kaku bahwa semuanya baik-baik saja, maka jangan salahkan rakyat jika jalanan akhirnya kembali menjadi satu-satunya ruang bagi mereka untuk bersuara dan menuntut haknya. Namun, di tengah semua kepulan asap ketidakpastian dan potensi gejolak politik ini, kita tidak boleh kehilangan kewarasan serta arah kompas kehidupan kita sendiri. Sejarah sudah membuktikan berulang kali bahwa gelombang politik akan selalu datang dan pergi, rezim akan berganti, dan narasi kekuasaan akan terus berputar mencari pembenaran. Tapi keberlangsungan hidup kita, masa depan keluarga kita, dan ketahanan ekonomi pribadi kita tidak boleh sepenuhnya digantungkan pada narasi yang keluar dari mulut para politisi. Kalian dan gue punya tanggung jawab pribadi untuk tetap tangguh, tetap kritis, dan terus memperkuat kapasitas diri di tengah guncangan sistemik yang mungkin akan terjadi di depan mata kita. Kita harus belajar menjadi penonton yang cerdas, yang tidak gampang terprovokasi oleh agenda politik pihak manapun, tapi juga tidak menjadi warga negara yang apatis dan pasrah pada keadaan. Menjadi kritis artinya kita berani mempertanyakan setiap kebijakan yang merugikan publik sambil tetap fokus membangun fondasi hidup yang kokoh agar tidak gampang runtuh ketika badai sosial benar-benar menerjang. Ingatlah bahwa perubahan yang sejati jarang sekali lahir dari kenyamanan, ia hampir selalu lahir dari kesadaran kolektif orang-orang yang berani berpikir jernih di tengah riuk-pikuk propaganda. Jadikan setiap ketidakpastian ini sebagai pemicu buat kita untuk makin solid, makin pintar membaca peluang, dan makin bijak dalam mengambil keputusan hidup. Pada akhirnya, apakah jalanan akan kembali dipenuhi oleh lautan manusia atau tidak? Itu adalah ujian nyata bagi kepemimpinan yang sedang memegang kendali kekuasaan hari ini. Kalau mereka memilih untuk mendengarkan jeritan rakyat dengan jujur, merombak kebijakan yang menyengsarakannya, dan membuang sikap arogan, maka kedamaian yang sejati bisa diwujudkan. Tapi kalau narasi bahwa semuanya baik-baik saja cuma dijadikan topeng untuk menutupi kenyataan yang pahit, maka sejarah akan mencatat kembali bagaimana gelombang perubahan menemukan jalannya sendiri. Tetap jaga kesehatan mental kalian, perkuat rasa kepedulian antar sesama, dan jangan pernah biarkan rasa takut menghentikan langkah kalian untuk terus maju dan berkarya. Kalau kalian merasa pembahasan ini memberikan sudut pandang baru yang berguna dan memicu pemikiran kritis, jangan ragu buat tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian yang butuh ruang diskusi sehat, dan pastikan kalian sudah subscribe ke channel ini agar kita bisa terus mengawal isu-isu penting bangsa ini bersama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai, tetap tenang, tetap kritis, dan sampai jumpa di narasi selanjutnya.